Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas rancang ASD kita, yaitu topik toko. Pertama, di sini kita akan diminta memasukkan username dan password. Kita isi. Jika benar, dia akan melakukan loading dan masuk ke menu tampilan transaksi. Di sini saya akan masuk ke menu nomor 1 dan memasukkan banyak barang sebanyak 2. Barang pertama saya isikan sebagai berikut. Kategorinya minuman, mereknya Denko, harganya 1.000. Jumlah barangnya di sini saya isikan 1 sajalah. Kode barang 2, kategorinya makanan, nugget 2.000, jumlah barang 2. Kemudian saya akan menampilkan dengan memasukkan menu nomor 2 dan berikut adalah tampilannya. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu utama dan kita akan menambahkan barang dengan menu nomor 3. Di sini saya akan menambahkan satu jenis barang dan dia akan melanjutkan langsung ke barang nomor 3. Kode barangnya 3, kategorinya cairan, kecap, harga 3.000, jumlah 3. Enter untuk kembali ke menu utama dan masuk ke menu nomor 2 lagi. Kita akan disuguhkan dengan tampilan sebagai berikut dan kode barang 3 sudah akan muncul dengan kategori cairan, merek kecap, harga 3.000, jumlah 3. Kemudian di sini saya akan menghapus data transaksi toko dan menghapusnya berdasarkan kode barang. Di sini saya akan menyebutkan kode barang nomor 2, yaitu makanan nugget. Dan kita akan menampilkan, maka dia sudah terhilang dari data. Lanjut ke menu edit. Di sini kita bisa mengedit berdasarkan kategori, merek, harga, dan juga jumlah. Di sini saya akan mengedit berdasarkan kategori untuk mewakili variabel char. Di sini saya akan mengganti kategori minuman menjadi susu. Dan kembali ke menu utama, kita tampilkan kategori sudah berubah menjadi susu. Kemudian di sini saya akan masuk ke menu edit untuk mewakili typical data integer. Saya akan menggunakan jumlah. Di sini saya akan menggunakan jumlah barang 3 misalnya. Dengan memasukkan kode barang nomor 3, jumlah barang saat ini 3, saya akan menggantinya 2. Dan kembali ke menu, tampilkan 3 menjadi 2 di jumlah barang. Sama pula dengan menu merek dan harga, kurang lebihnya prinsip kerjanya sama. Kemudian kita akan mencari data transaksi toko. Misalnya saya akan menggunakan pencarian berdasarkan kode terlebih dahulu. Kodenya 1. Susu akan keluar karena merupakan kode barang nomor 1. Dan misalnya di sini saya akan mewakili tipe data integer menggunakan jumlah. Di sini saya akan menginputkan nomor 1, maka jumlah barang nomor 1 akan keluar. Dan kita kembali ke menu utama. Oh ya, untuk mewakili tipe data char, sebelumnya saya akan menggunakan misalnya merek tadi, Denko. Nah, Denko pun akan terpanggil dan dia akan keluar sebagai berikut. Lanjut ke menu utama. Di sini saya akan menunjukkan riwayat atau history log yang telah dilakukan pada program kita ini. Nah,
kita masuk menu nomor 7, maka akan ada tampilan berikut aktivitas yang kita lakukan selama program ini berlangsung. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini saya akan mengurutkan data transaksi toko. Misalnya di sini saya urutkan berdasarkan kode dan merek. Pertama, saya masukkan kode dulu. Nah, di sini kode diurutkan dari kecil ke besar, yaitu 1 ke 3. Kemudian tekan enter untuk mengurutkan. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan merek. Nah, D dan K lebih dahulu D. Maka nama merek ini Denko dan Kecap akan Denko pada urutan paling atas. Tekan 6 untuk kembali ke menu utama. Dan kita selanjutnya masuk ke menu nomor 9, yaitu keluar dari program. Jika keluar dari program, kita akan disuguhkan tampilan berikut dan program akan selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat bersama kelompok saya tentang topik toko ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama. Jadi pertama kami membuat strike array of struct dengan diberi nama label transaksi. Di dalam struct terdapat beberapa tipe data, yaitu integer dan char. Integer adalah kode, harga, jumlah, dan sebagainya. Sedangkan tipe data char digunakan hanya untuk menuliskan karakter seperti kategori dan merek. Kami juga membuat struct sejarah yang digunakan menyimpan activity atau mencetak riwayat data yang sedang dilakukan menggunakan algoritma linked list. Dalam struct sejarah terdapat pointer lanjut yang bertujuan menunjuk variabel yang lainnya yang digunakan untuk mencetak riwayat. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan prinsip kerja linked list sebelum lanjut ke poin berikutnya. Pertama, dilakukan penambahan elemen linked list yang source code-nya ditaruh pada setiap fungsi menu. Penambahan dilakukan dengan alokasi memori menggunakan pointer node, kemudian menambahkan elemen activity struct sejarah. Kedua, terdapat juga pointer tunjuk sebagai pointer penampung dan gunanya untuk mengalami perulangan saat isi dari linked list hendak ditampilkan. Ketika terdapat dua kondisi, yaitu jika pointer head masih kosong, maka pointer head akan menjadi node, pointer core menjadi node, pointer tunjuk juga menjadi node. Dan kondisi yang satunya, jika pointer head sudah terisi, maka dilakukan penghubungan dari core atau yang berisi node sebelumnya ke node yang baru saja dibuat menggunakan pointer lanjut yang terdapat dalam struct sejarah. Jadi analoginya sebagai penghubung antar gerbong selanjutnya. Lalu pointer core dan tunjuk menjadi node. Ketiga, dibuat juga variabel hitung yang gunanya saat nanti linked list ditampilkan, karena linked list dalam program ini penghubung atau pointer lanjutnya tidak dihubungkan ke nol, maka cara mencetak pun menggunakan variabel hitung ini yang akan bertambah satu kali setiap kita klik menu yang ada. Jadi di setiap menu, misalnya kita ke menu input, ada hitung plus plus ini, dia akan bertambah satu kali setiap kita masuk ke menu yang ada. Oke, kita lanjut ke void delay. Nah, ini void delay. Jadi void delay digunakan untuk memberi kecepatan waktu pada void pesan tutup. Void pesan tutup jadi void pesan tutup. Nah, ini berisi animasi saat program sudah selesai dijalankan atau hendak keluar dari program. Dan ini adalah lama program bergerak. Kita langsung menuju void login. Void login berisi tentang tampilan login dan inputan username. Di sini kita menggunakan username dan password adalah ID. Penjelasan untuk mengubah karakter password dari huruf biasa ke bintang menggunakan else plus i++ dan dilanjutkan print bintang. Dan jika username dan password sama terhadap yang kita inputkan,
maka akan terjadi loading dan kita menuju menu utama. Dan jika salah, maka sistem akan kembali ke menu login dengan kondisi else dan if untuk kondisi benar. Lanjut ke void input. Nah, di sini void input tadi sudah saya jelaskan, awalnya terdapat link list untuk menampung activity seperti admin melakukan input. Kondisi if digunakan apabila data kosong atau tidak ada aktivitas, maka data akan menampung yang ada atau kosong. Kondisi else, jika admin melakukan activity, maka activity akan lanjut atau dicetak ke riwayat. Untuk input transaksi barang, kami memberikan kebebasan admin dalam menginput jumlah jenis barang menggunakan perulangan for. Jadi nanti admin diminta masukkan kode, misalnya kategori, merek, harga, dan jumlah. Di sini kita juga mendefinisikan 0 sama dengan 1 yang kita gunakan sebagai flag. Nah, flag ini berfungsi sebagai kondisi. Apabila data semua sudah terisi, maka data akan ditampung dan ditampilkan. Lanjut ke void tampilkan. Nah, void tampilkan juga sama, terdapat link list yang tujuannya merekam aktivitas admin. Nah, di sini ada kondisi if 0 sama dengan 1. Data akan ditampilkan sesuai hasil inputan dari admin, dan kondisi else berfungsi jika admin tidak memasukkan data sama sekali. Maka akan muncul tulisan tidak ada data yang diambil. GoToExec di sini digunakan untuk penempatan setiap karakter di program command prompt. Kami juga menampilkan tulisan tekan enter untuk melanjutkan dengan menggunakan catch. Habis itu sistem akan meng-clear screen dan akan kembali ke menu utama. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk menu tampilkan. Oh iya, sebelumnya tadi di sini kan ada 0 sama dengan 1. Jika user sudah menginput sampai dengan selesai sebanyak jumlah barang yang dia input, 0 sama dengan 1 kan variabelnya sudah tersebut. Maka dia akan masuk ke void tampilkan, dan if 0 sama dengan 1 kan 0 sama dengan 1 sudah berjalan, maka dia akan menampilkan data yang telah kita input tadi. Kemudian kita masuk ke void urutkan. Di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan kode, misalnya kategori, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk void urutkan berisi algoritma pengurutan menggunakan insertion sort. Digunakan variabel a, dx, char array temp itu sebagai variabel penampung. Nah, ini kurang lebihnya luasnya. Nah, variabel penampung ini kita gunakan untuk melakukan swap. Untuk swap string sendiri digunakan strcpy. Ini pengurutan dimulai dari indeks ke-1. Indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-0, indeks ke-2 dibandingkan dengan indeks ke-1, dan seterusnya. Jika yang dibandingkan itu lebih kecil, maka akan digeser ke kiri. Terdapat nest for, karena ketika indeks bergeser, seluruh indeks yang lain juga bergeser. Pengurutan ada berdasarkan kode, kategori, merek, harga, jumlah. Kemudian kita masuk langsung ke void tambahkan. Nah, ini ketemu. Terdapat pada line 518. Jadi void tambahkan sendiri digunakan untuk menambahkan elemen pada struct. Penambahan dilakukan dengan cara menanyakan jumlah barang yang akan ditambahkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam variabel sum. Kemudian ada juga variabel z yang berguna untuk perulangan sesuai dengan jumlah barang yang ditambahkan. Pada for variabel j, saya kebawahkan, diisi jumlah
untuk menambahkan posisi array yang tepat. Variabel Z diisi dengan jumlah plus sum karena untuk memposisikan array pada posisi yang tepat. Kemudian setelah selesai ditambahkan, variabel jumlah juga diinisialisasi ulang dengan tambahan sebanyak jumlah barang yang ditampilkan. Setelah itu akan muncul jika ditampilkan pada void tampilkan sesuai jumlah barang yang sudah diperbarui. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jika kita sudah selesai menambahkan di void tambahkan dan kembali ke menu tampilkan, maka hasil tambahan tadi akan keluar di menu tampilkan seperti yang saya jelaskan tadi pada output program. Kita akan lanjut ke void cari. Di bagian menu cari menggunakan juga void yang di dalamnya terdapat beberapa menu yang dibuat dengan switch case. Ini switch case akan memanggil beberapa fungsi void yang dibuat, di antaranya code, kategori, merek, price, dan tot. Di bagian code, price dan tot mencari dalam bentuk integer, sedangkan kategori dan merek menggunakan string. Di dalam code, price dan tot mencari barang yang diinginkan menggunakan if C sama dengan transaksi I plus kode, dimana ketika kita masuk pilihan kode misalnya atau variabel C yang sesuai dengan database yang ada dalam transaksi indeks I kode, maka program akan menampilkan detail dari produk yang sesuai dengan kode yang dicari. Dan untuk mencari barang menggunakan string, misalnya di sini saya kategori berdasarkan string memakai fungsi strcmp transaksi I kategori, yang berarti jika base string yang dicari sesuai dengan database maka nilai D akan 32 atau 0. Lalu nilai itu dijadikan syarat untuk menampilkan produk yang dicari. Jika sudah sesuai maka produk yang dicari akan ditampilkan. Ya, ini masih berupa void cari, cukup banyak. Kemudian kita bisa langsung masuk ke void hapus. Ya, ini void hapus terdapat pada line 791. Jadi void hapus dilakukan dengan menanyakan kode barang yang akan dihapus terlebih dahulu. Kemudian dilakukan perulangan dan dicek apakah setiap indeks array of struct-nya sesuai dengan kode yang sudah dideklarasikan. Jika sama, maka akan dilakukan penghapusan. Penghapusan berarti indeks array ke I diubah ke indeks array ke I plus 1 supaya anggotanya geser. Setelah itu dilakukan decrement variable. Nah, di sini decrement variable menggunakan maksudnya jumlah min yang merupakan decrement variable. Selanjutnya kita masuk ke void edit. Void edit digunakan untuk mengedit elemen tertentu sesuai dengan kode barang yang dimasukkan. Pengeditan mencakup kategori, merek, harga, jumlah. Dilakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai kurang dari jumlah dan dicek kode yang dimasukkan pada setiap indeks array. Jika match maka dilakukan proses edit untuk edit string menggunakan strcpy. Dan untuk edit integer dilakukan inisialisasi biasa. Ya, ini untuk yang menggunakan char array menggunakan strcpy di bagian kategori. Selanjutnya saya akan masuk ke void riwayat. Nah, void riwayat digunakan untuk menampilkan isi dari link list aktivitas program. Pertama-tama, pointer tunjuk diarahkan ke pointer head, lalu dilakukan perulangan sebanyak menu atau aktivitas yang sudah dilakukan dalam program. Setelah ditampilkan, maka akan dilanjutkan ke elemen selanjutnya dengan mengarahkan pointer tunjuk ke pointer lanjut yang merupakan penyambung setiap elemen
pada link list. Dan ini merupakan void main, yaitu berupa tampilan menu utama. Di sini kita menggunakan kode XY dan set console atribut ini untuk warna. Kurang lebihnya seperti itu program yang dapat kita jelaskan. Jika masih ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita.